Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Di pertemuan pertama kali ini, kita akan belajar tentang form. Dan materi ini mungkin sudah kalian pelajari di kelas 10 ya sebelumnya. Dan kita akan kembali mempelajari form ini di kelas 12. Apa sih form? A form is a document with spaces in which the user can fill with data. Jadi, form itu adalah sebuah dokumen yang terdiri dari bagian-bagian atau spasi atau bagian kosong yang bisa kita isikan dengan data. Data apa yang dimaksud? Data yang dimaksud adalah data personal kalian, seperti nama, identitas, kemudian pekerjaannya apa, gendernya bagaimana, dan kita akan lihat penjelasan lebih jauh di slide berikutnya. Kemudian, apa sih fungsi dari form? What's the function of form? So, a form is used to collect the required information in a logical, meaningful manner for communication and pass to another or a person or an institution. Nah, jadi fungsi dari form ini adalah untuk mengumpulkan informasi. Dan informasi yang dimaksud adalah informasi data personal kalian yang akan digunakan untuk sarana komunikasi yang akan diberikan pada pihak kedua seperti institusi atau mungkin lembaga-lembaga tertentu, misalnya bank atau tempat kalian melamar pekerjaan atau tempat kalian memberi barang. Dan biasanya dalam formulir ada space untuk signature atau tanda tangan. Nah, ini tujuannya adalah memberikan opsi pada seseorang untuk take a responsibility or to be re-examined later. Jadi ketika kita menandatangani sebuah form berarti kita memiliki kewajiban untuk mematuhi segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh pembuat form. Dan di kemudian hari tanda tangan ini bisa dijadikan acuan untuk menelisik kembali keputusan dan juga kesepakatan masing-masing pihak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik of form. Apa aja sih karakter-karakter isian yang ada di formulir? Yang pertama adalah less to write. Maksudnya di sini adalah spasi atau kolom yang disediakan itu terbatas. Jadi kita hanya menuliskan apa yang diinstruksikan. So we only write what is instructed. Jadi itu saja yang diisikan. Kalau tidak penting dan tidak diminta, kita tidak diperkenankan untuk menulisnya. Kemudian karakteristik yang kedua adalah clear instruction. Jadi instruksinya sangat jelas di situ. Misalnya yang diminta adalah nama, kalian hanya diminta untuk menuliskan name. Kemudian phone number seperti itu. Jadi sudah sangat jelas. And the third is uniformity. Maksudnya di uniformity ini adalah each person fills a similar form for a special purpose. Jadi masing-masing orang itu mengisi formulir yang sama untuk tujuan yang sama. Jadi misalnya kalian ke bank, kalian pengen ngambil uang, nah itu kita gunakan withdrawal form. Nah di situ satu orang dengan orang lain yang akan mengambil uang akan menulis form yang sama karena tujuannya juga sama. And number 4, information can be re-examined later. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, it is important to evaluate the accuracy of the information provided. Nah, jadi ketika informasi ini nantinya diperlukan untuk dievaluasi benar atau tidak data yang diisikan, nah kita bisa lihat dari tanda tangan yang sudah dibubuhkan oleh si pengisi formulir. Nah, ketika sudah tanda tangan berarti dia sepakat dan dia setuju bahwa informasi yang diberikan adalah benar.
And the last characteristic of form is simpler task. Maksudnya adalah form enable people to collect and distribute data easily. Jadi formulir yang dipakai ini mempermudah orang-orang untuk mengumpulkan data dan juga untuk didistribusikan. Jadi ini menghemat waktu dan juga lebih efisien. Cara yang paling efisien untuk collect data. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa saja sih yang ada dalam formulir. Isian yang harus kita isi itu isinya apa gitu ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kalian tuliskan biasanya adalah nama. Dan ketika menuliskan nama, biasanya ada kolom yang harus mengisikan first name and last name. Nah, maksudnya itu bagaimana? When you are asked to write first name, kalau yang disuruh menulis adalah first name, berarti kalian tulis nama pertama kalian. And last name adalah nama akhir. Nah, misalnya namanya adalah Siti Aisyah. Nah, berarti untuk first name-nya kalian tuliskan Siti, kemudian last name-nya adalah Aisyah. Kalau misalnya namanya ada 3 Miss, bagaimana? Misalnya Aisyah, Siti Nur Aisyah misalnya. Bagaimana cara menuliskannya? Berarti kalian letakkan Siti sebagai first name, kemudian Nur letakkan di middle name. Middle name itu nama tengah, kemudian last name-nya adalah Aisyah, seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus biasanya ditulis di formulir adalah gender. Gender itu kalian diminta untuk menuliskan jenis kelamin, whether you are male or female, apakah laki-laki atau perempuan. And then after that is date of birth. Jadi tanggal lahir. Tanggal lahirnya dituliskan di situ. Kemudian address berarti alamat. Identification number, nomor identifikasi. Nomor identifikasi ini bisa diisikan dengan nomor induk kependudukan NIK yang ada di KTP atau bisa dengan nomor yang ada di paspor atau identitas-identitas lain yang kalian miliki. Kemudian phone number, you should write your nomor telepon. Kemudian state di sini adalah kewarganegaraannya kalian apa, misalnya warga negara Indonesia, warga negara Arab Saudi dan sebagainya. Nah, zip code ini untuk kode pos and other specific details according to the use of the form, atau informasi-informasi lain yang bisa kalian isikan sesuai dari permintaan yang ada di dalam formulir. And then we go to the kinds of form, macam-macamnya form, apa saja sih macam-macamnya form? Yang pertama kita punya contoh yaitu application form. Nah, application form ini digunakan untuk meng-apply sesuatu atau untuk melamar sesuatu. And yang kedua adalah registration form. Nah, registration form ini digunakan untuk mendaftar pada event tertentu atau pada kegiatan tertentu. And then number 3 we have got withdrawal form. Withdrawal form ini biasanya kita temukan di bank. Nah, ini fungsinya untuk mengambil uang atau dana yang ada di rekening kita. And then number 4 we have reservation form. Nah, formulir ini digunakan untuk mereservasi sesuatu atau misalnya booking hotel. Bisa kalian gunakan reservation form. Jadi di situ kalian akan menuliskan persyaratannya apa saja. And number 5 is medical form. Medical form ini biasanya digunakan untuk tujuan-tujuan medis. Misalnya kalian ingin periksa ke suatu rumah sakit, or maybe you want to find or to buy some medicine in the drugstore, you can use this form. And next we have purchasing form. What is it? Purchasing form itu adalah formulir yang kita pakai untuk membeli sesuatu. Misalnya you want to buy something di sebuah perusahaan besar, atau misalnya di sebuah
e-commerce di situ ya biasanya kalian diminta untuk mengisikan informasi personal datanya sebelum membeli. And the seventh is about online form. Nah, online form ini yang sering kita temui ketika kita misalnya mau membuka akun Facebook atau Instagram atau Google. Nah, biasanya kita diminta untuk mengisikan formulir ini secara online. So next we are talking about some example of form. Jadi ini ada beberapa contoh dari formulir yang mungkin bisa kita jumpai ketika kita melakukan sesuatu. Nah, salah satu contohnya di sini adalah purchase order form. And this is used when you want to buy something ya. Ketika kalian ingin membeli sesuatu, biasanya ada company atau perusahaan yang mensyaratkan untuk menuliskan formulir. Dan ini adalah salah satu contoh dari purchase order form. Di situ kalian bisa lihat ada nama company-nya, company name here. Kalian bisa isikan nama company-nya apa. Misalnya nama company-nya adalah Wings Food. Nah, bisa ditulis di situ. Kemudian purchase order-nya itu ada kemudian ship to, nah mau dikirim kemana, ship from siapa yang mengirim. Nah, kemudian di situ ada detailsnya apa, jumlah barang yang akan dipesan berapa, per piece-nya atau per unitnya harganya berapa, kemudian totalnya berapa, dan juga di situ ada additional. Nah, untuk kolom additional information, additional notes ini kalian bisa tuliskan dengan apa permintaan kalian atau pesanan kalian, instruksinya bagaimana. Nah, bisa ditambahkan di additional notes ini. Nah, untuk selanjutnya kita punya contoh withdrawal form. Nah, yang form-form yang kalian lihat di sini bentuknya adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing institusi. Jadi bentuknya tidak harus sama. Ketika withdrawal form, apakah bentuknya harus seperti ini? Tidak. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. So, ini yang dapat kita pelajari hari ini, and let me know if you have any comment or question. Jadi kalau kalian punya komentar atau pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan. You may have contact with me di grup WhatsApp yang sudah saya buat, atau mungkin bisa personal chat. Okay, thank you very much. Nice sharing and learning with you guys. I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.